Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Beijing, China pada Selasa 2 September 2025 malam. Keberangkatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping. Presiden Prabowo akan menghadiri parade militer di lapangan Tiananmen, Beijing. Kunjungan kerja ini pun disayangkan banyak pihak lantaran kondisi tanah air yang bergejolak belakangan. Lantas, apa yang melandasi keputusan Presiden Prabowo untuk tetap berangkat? Ada momen menarik apa di balik kunjungan singkat ini? Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerjasama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Nah, pada Rabu 3 September, Presiden Prabowo menghadiri parade militer di lapangan Tiananmen peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat Cina melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Kedua. Acara ini disebut-sebut parade militer terbesar yang pernah digelar sejak Republik Rakyat Cina berdiri pada 1949. Parade militer merupakan salah satu rangkaian acara peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Cina juga menandai berakhirnya perang melawan Jepang yang terjadi selama 14 tahun. Menurut catatan Cina, perang menewaskan 35 juta anggota militer dan warga sipil. Kerugian langsung dan tak langsung karena perang ditaksir lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat. Cina berharap sejarah kelam tak terulang kembali. Beijing pun menegaskan sikap untuk menjaga perdamaian dunia. Hal yang mencuri perhatian ternyata sebelum parade dimulai, di sesi foto bersama posisi Prabowo di depan dan tengah sangat dekat dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apakah posisi foto bersama ini mengungkapkan kedekatan hubungan Indonesia-Cina? Ternyata hubungan Indonesia-Cina sudah berlangsung selama 75 tahun dan mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina dimulai pada 13 April 1950 sekaligus menjadikan Indonesia salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui Cina. Di bawah Presiden Soekarno, hubungan kedua negara berkembang erat. Periode ini ditandai dengan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Cina kala itu Zhou Enlai, serta pembentukan Poros Jakarta-Peking yang mencerminkan kedekatan ideologis dan politik. Lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menandai surutnya hubungan Indonesia-Cina. Bahkan kala itu Soeharto melakukan pembekuan hubungan dengan Beijing yang berlangsung lebih dari 2 dekade karena peristiwa G30S tahun 1965. Baru pada tahun 1980-an, sinyal-sinyal menuju normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina mulai muncul. Perubahan kepemimpinan ke Deng Xiaoping membawa arah kebijakan yang lebih pragmatis dan fokus pada pembangunan ekonomi yang membuat negeri tirai bambu tersebut lebih terbuka terhadap dunia luar. Puncaknya, kedua negara melakukan pemulihan hubungan pada 8 Agustus 1990 di Istana Merdeka, Jakarta. Runtuhnya rezim Orde Baru pasca reformasi 1998, hubungan Indonesia-Cina menunjukkan peningkatan signifikan. Presiden-presiden Indonesia silih berganti mulai dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno-Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Semuanya menempatkan pentingnya hubungan baik dengan Cina.
Puncaknya pada 2005, kedua negara menandatangani kemitraan strategis yang kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2013 di era Presiden Yudhoyono. Berlanjut di era Joko Widodo, hubungan ekonomi kedua negara semakin erat. Cina tak hanya menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama lebih dari 1 dekade, tetapi juga menjelma sebagai salah satu sumber investasi asing langsung terbesar, bahkan kerap menduduki peringkat teratas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur di bawah kerangka Belt and Road Initiative. Kementerian Investasi mencatat sejak 2019 hingga 2024 akumulasi nilai investasi Cina di Indonesia telah mencapai 30,2 miliar dolar AS. Hubungan baik ini pun dilanjutkan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Terakhir dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang, Indonesia-Cina menyepakati 12 nota kesepahaman strategis yang makin mempererat hubungan kerjasama kedua negara. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu melihat kunjungan singkat Presiden Prabowo ke Cina di tengah dinamika tanah air yang masih bergejolak ini? Adakah kerjasama yang urgent dilakukan atau sekadar menjaga hubungan baik?